Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Inci dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar di tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar dua subtema sekaligus ya, yaitu subtema tanaman di sekitarku dan subtema keempat, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Sebelum belajar dimulai, pastikan kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Sekarang bentuk dan warna. Kita nyanyi bersama-sama ya. Alhamdulillah, lagunya sudah tuntas. Selanjutnya, Ustazah akan informasikan aturan pembelajaran. Di mana yang pertama, pastikan teman-teman duduk dengan tenang. Yang kedua, pastikan fokus ketika menonton video pembelajaran SBDP ini ya. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan, tentunya melalui Google Classroom. Dan yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi atau kegiatan praktik yang tidak dipahami, tentunya melalui Google Classroom. Firman Allah dalam surat Toha ayat 53 yang artinya berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Sungguh kekuasaan Allah itu luar biasa ya teman-teman. Allah telah menumbuhkan banyak tanaman di bumi ini, tentunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Adapun informasinya sama seperti di hadis yang tadi. Ya, hari ini udara terasa segar, tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman
hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Nah, dari subtema ini dapat kita petik pelajarannya bahwa kita hidup berdampingan dengan semua tanaman. Tentunya tanaman dan manusia itu sangat saling membutuhkan. Misalnya, kita sebagai manusia membutuhkan tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dan tanaman juga membutuhkan manusia agar tanaman bisa dijaga dan dirawat dengan cara disiram, diberi pupuk oleh manusia. Adapun subtema keempat yaitu tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Ini informasinya, Ustazah izin bacakan ya. Manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup bersama alam. Ada berbagai benda di alam. Bentuk dan ukuran benda berbeda-beda. Ukuran dan permukaannya pun berbeda-beda. Setiap benda mempunyai ciri tertentu. Gunakan benda sesuai fungsinya. Peliharalah benda dengan baik. Apa saja benda di sekitar kita yang kamu ketahui. Nah, tentunya selain dari tanaman, di sekitar kita pun banyak sekali benda. Tentunya dengan bentuk, ukuran, warna yang berbeda. Ada yang bentuknya besar sekali, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Itu ukurannya. Dan permukaannya pun ada yang berbeda-beda, teman-teman. Ada yang kasar, ada yang licin, ada yang lembut, dan ada yang halus. Ya. Nah, tentunya di sekitar teman-teman semua bentuk-bentuk, ukuran, dan permukaan itu sudah pernah ada atau sudah ada di sekitar teman-teman. Namun terkadang kita sering lalai akan manfaat dari benda-benda di sekitar kita itu. Nah, pastikan tetap dijaga benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, materi SBDP hari ini yaitu tentang karya 3 dimensi. Nah, apa itu karya 3 dimensi? Karya 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Volume itu apa? Volume itu isi. Nah, di sini Ustazah sudah ada contoh ya. Lihat, Ustazah sudah membuat contoh celengan yang dibuat dari barang bekas atau barang daur ulang. Lihat ya, di sini bentuk celengannya adalah bentuk 3 dimensi. Nah, yang seperti tadi ya. Bentuk 3 dimensi itu ada ukuran panjang. Panjangnya yang ini ya. Nih, ini panjang. Panjang, lalu lebar ke samping dan tinggi. Kalau seperti ini juga sama. Ini panjang, ini lebar dan tinggi. Dan memiliki volume. Apa volume itu? Ada isinya. Kita buka ya. Nah, ini adalah volume. Yang dimaksud volume adalah isi. Jadi, karya 3 dimensi itu ada volumenya, memiliki volume atau isi. Sehingga kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Coba kita lihat dari atas. Bisa terlihat? Bisa ya. Lalu dari samping kanan terlihat, dari kiri terlihat, dari bawah pun terlihat.
terlihat. Nah, makanya di sini kita bisa melihatnya dari segala arah. Mengapa bisa ya? Karena benda yang dihasilkan dari karya 3 dimensi memiliki permukaan atau bidang. Karya ini juga memiliki permukaan dan bidang. Ciri-ciri benda tiga dimensi yaitu 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi seperti tadi yang sudah kita lihat ya. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Nah, tadi juga sudah kita mempraktikannya. Bisa dilihat dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Nah, di sini Ustazah akan informasikan lagi jenis benda 3 dimensi. Nah, yang pertama ada benda kubistis. Nah, benda kubistis ini adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangun kubus atau balok, atau kita sering bilangnya kotak ya. Yaitu biasanya ada meja tamu, meja makan, atau meja belajar kita. Lalu ada kursi dan lemari. Semua benda yang berbentuk kotak itu benda kubistis, sama seperti celengan yang tadi Ustazah tampilkan ya. Lalu yang kedua yaitu benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips, seperti gelas, piring, botol minum, lalu apalagi ya? Botol obat dan botol parfum. Yang ketiga yaitu ada benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya ada sayuran, buah-buahan, pohon, batu, dan benda lain di sekitar kita yang bentuknya abstrak atau bebas. Yang keempat, ada benda kerucut atau piramid kerucut ya. Piramid kerucut ini memiliki bentuk sisi seperti segitiga dengan alas bulat. Nah, di sini contohnya adalah kubah masjid. Kita sering lihat ya, kubah masjid ini bentuknya seperti segitiga jika ditarik lurus. Namun di sisi lain juga ada bulatannya ya, di bagian atasnya ada bulatan, namun jika ditarik dengan lurus akan seperti bentuk segitiga. Lalu yang kedua seperti terompet. Nah, terompet juga seperti itu ya, ada bentuk segitiganya dan di bagian ujungnya ada bulatan-bulatan tertentu. Dan yang kelima itu ada benda bulat atau bola. Nah, benda bulat atau bola adalah bentuk benda dengan sisi melengkung. Nah, di sini contohnya sudah ada ya. Ada bola, ada kelereng dan semangka. Semua jenis bola ya, misalnya bola kaki, bola voli, bola kasti, bola golf, dan bola tenis meja. Ada kelereng juga. Lalu di sini buah-buahannya contohnya semangka, namun banyak sekali buah-buahan yang berbentuk bulat. Ada apa saja teman-teman? Ada melon, jeruk, lalu apel, lalu apa lagi? Tomat. Wah, banyak sekali teman-teman. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kelas 1 ini ada 4 jenis karya 3 dimensi. Membuat karya 3 dimensi dapat dilakukan dengan cara atau materi kita di kelas 1 itu ada 4 jenis ya. Yang pertama, membuat figura dari bubur kertas. Yang kedua, ada mencetak menggunakan tanah liat. Nah, nanti mencetaknya bisa mencetak daun, mencetak gambar bunga, gambar hewan, dan lain-lain. Yang ketiga ada membuat bentuk pohon atau tumbuhan 3 dimensi.
Dan yang terakhir, membuat kincir angin. Wah, menarik sekali ya pembelajaran kita hari ini. Nah, teman-teman, yang pertama, sesuai yang tadi urutan ya. Yang pertama adalah membuat bubur kertas. Nah, di sini ada contoh secara tertulis. Namun, Ustazah sudah siapkan videonya. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, pertama, sobek 4 lembar koran. Lalu tuangkan 5 sendok makan lem dan tambahkan air secukupnya. Lalu aduk dan masukkan semua kertas atau koran yang sudah disobek tadi. Kemudian diaduk menggunakan tangan secara rata. Setelah itu kita siapkan kain dan diperas. Agar apa? Agar bubuk kertasnya tidak terlalu lembek. Kemudian siapkan kardus bekas yang sudah dipotong sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Nah, lalu pertama kita lem kardus, yang kedua lem tihang ya. Agar apa? Agar bisa dimasukkan foto ke dalamnya. Dan yang selanjutnya ada kita pasangkan lagi kardus yang sudah diberi alas plastik agar fotonya bisa terlihat transparan dan rapi. Nah, kemudian kita hias bubuk kertas itu ke figura foto yang sudah kita buat menggunakan kardus bekas. Nah, setelah jadi, foto siap dimasukkan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu mencetak menggunakan tanah liat. Nah, di sini sudah ada cara-cara tertulis ya. Namun Ustazah juga sudah siapkan videonya. Kita lihat bersama-sama ya. Nah, yang pertama tentunya siapkan tanah liat ya. Kita tekan-tekan dan dipijat-pijat agar membentuk. Boleh juga di geleng-geleng menggunakan botol minum atau botol kaca. Nah, setelah itu, setelah jadi, lalu kita bisa tempelkan cetakan daun. Bisa dari daun seperti ini ya, dibuat dari kertas, atau lebih mudahnya lagi daun yang kita petik dari depan rumah, supaya sudah ada ruas-ruas batang daunnya, tulang-tulang daunnya itu sudah ada, jadi lebih terlihat natural ya. Setelah ditempelkan seperti ini, lalu kita bentuk sesuai dengan bentuk daun tersebut. Pastikan merapihkannya secara perlahan. Agar apa? Agar bentuknya tidak rusak, karena tanah liat ini sedikit lembek ketika masih basah dan mudah rusak ya teksturnya. Jadi kita harus perlahan-lahan ketika memotongnya ya. Nah, setelah semuanya tuntas, dibuat dengan bentuk daun. Setelah itu kita rapihkan kembali bagian permukaan sisi-sisinya agar terlihat lebih rapi. Nah, setelah itu bisa langsung dijemur ya teman-teman. Setelah dijemur sampai kering, lalu teman-teman boleh hias menggunakan cat air atau menggunakan pewarna makanan yang alami. Seperti itu ya teman-teman. Insya Allah pengerjaan ini mudah ya, karena yang dibutuhkan tanah liat, lalu cetakan daun. Teman-teman bisa mengambil daunnya dari sekitar rumah, dan cat warna atau cat air. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah membuat bentuk pohon 3 dimensi. Nah,
Di sini Ustazah sengaja tidak gunakan video, kita akan praktik langsung ya. Yang pertama yang kita siapkan adalah kertas origami ya, 4 lembar atau 3 lembar. Selain itu ada spidol, ada lem, dan gunting. Nah, setelah itu langkah pertama adalah kita lipat ya. Lipat menjadi 2 bagian, pastikan simetris. Nah, setelah dilipat kita gambar dengan pola pohon. Bentar ya, Ustazah gambar dulu. Nah, setelah digambar seperti ini, lalu kita gunting sesuai dengan polanya ya. Kita gunting ya. Nah, ini adalah yang sudah digunting. Lihat seperti ini ya. Nah, silakan teman-teman membuat 3 atau 4 bentuk seperti ini. Lalu setelah seperti ini kita lem. Nah, setelah dilem nanti bentuknya akan seperti ini. Lihat teman-teman, ini adalah pohon 3 dimensi. Bisa dilihat dari berbagai sudut atau berbagai sisi. Nah, coba kita tentukan. Lihat, pohon 3 dimensi ini bisa berdiri ya, tanpa harus kita jaga atau tanpa harus kita pegang ya, karena ini sudah kokoh insya Allah ya. Nah, begitu teman-teman cara membuat pohon 3 dimensi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu karya 3 dimensi membuat kincir angin. Nah, di sini ada cara-caranya. Namun kita akan lakukan bersama-sama. Sama ya, caranya yang pertama siapkan kertas origami. Nah, kertas origami ini pertama kita akan lipat ya ujungnya. Seperti ini. Dilipat. Lalu yang kedua lipat lagi di balik arahnya, di kedua arah lainnya. Nah, setelah seperti ini, lalu lihat, setelah seperti ini kita gunting ya. Nah, dengan cara digunting setiap ujungnya begini ya. Setiap ujungnya digunting, namun hanya setengah ya, setengah dari lipatan ini, tidak sampai ke titik ujung ini, titik akhir. Nah, setelah seperti ini lalu kita lem. Setiap ujungnya dilem seperti ini ya. Kita lengkungkan. Bentar ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, dilengkungkan dan dilem, dan jadilah kincir angin. Setelah jadi, teman-teman bisa tusukkan menggunakan kawat di titik pusatnya atau di tengah-tengahnya, dan supaya tidak bergerak di bagian depan diberikan dulu sedikit sedotan agar kincir angin bisa berputar dengan nyaman. Nah, terima kasih. Itu adalah praktik ya, sudah kita buat tentang kincir angin. Nah, lalu proyeknya silahkan teman-teman buatlah salah satu karya 3 dimensi dari keempat karya 3 dimensi yang tadi sudah Ustazah contohkan sesuai dengan petunjuknya. Nah, setelah jadi, lalu kirimkan proyek dalam bentuk foto secara bertahap. Yang pertama, foto pertama yaitu fotokan ketika teman-teman menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, fotokan ketika proses pembuatan. Dan ketiga, fotokan hasil karya yang sudah tuntas ya. Nah, semua karya ini untuk bagian pohon 3 dimensi dan kincir angin itu bisa digunakan menggunakan kertas bekas ya, misalnya sampul buku tulis bekas itu bisa, atau kertas HPS, kertas origami, atau kardus
bekas itu juga lebih bagus. Nah, lalu untuk membuat karya 3 dimensi dari tanah liat, selain dari tanah liat, teman-teman juga bisa menggunakan Play-Doh atau plastisin ya. Lalu yang ketiga, yang pertama tadi membuat figura dari bubur kertas, juga bisa menggunakan kertas-kertas bekas atau koran bekas ya. Insya Allah semua alat dan bahannya mudah ditemukan. Dan pastikan teman-teman membuat atau pilih salah satu karya yang bahannya paling mudah ditemukan oleh teman-teman, agar teman-teman tidak terlalu repot mencari bahan-bahan yang lain. Jadi pilih salah satu saja ya. Setelah pilih silakan kerjakan dan hasilnya kirimkan melalui Google Classroom. Nah, di mana tujuan pembelajarannya hari ini yaitu yang pertama, agar teman-teman dapat mengetahui berbagai jenis karya 3 dimensi. Yang kedua, agar teman-teman dapat mempraktikkan dengan cara membuat karya 3 dimensi tadi. Jadi praktik secara langsung. Yang ketiga, agar teman-teman dapat menghargai hasil karya teman-teman masing-masing. Dan yang keempat, agar teman-teman lebih percaya diri atau meningkatkan rasa percaya teman-teman ya, karena teman-teman sudah membuat karya 3 dimensi dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dimana manfaatnya yaitu yang pertama, agar meningkatkan kreativitas teman-teman. Yang kedua, membangun pola pikir yang lebih fokus atau lebih dewasa. Yang ketiga, membangun sikap solidaritas dan kesabaran. Yang keempat, menimbulkan karakter yang tidak mudah menyerah. Jadi teman-teman itu bekerja keras, berusaha, dan pantang menyerah. Yang kelima, belajar untuk mengapresiasi sebuah karya. Pastikan menonton dan menyimak video pembelajaran hingga tuntas agar teman-teman dapat memahami urutan-urutan atau tahapan pembuatan karya 3 dimensi. Pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. Informasikan kepada ayah bunda jika teman-teman butuh bantuan. Pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Tetap semangat meskipun kita masih belajar di rumah, dan selamat mengerjakan proyek. Pembelajaran kita sudah tuntas. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari Ustazah. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.